Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Mardiana Kurniasi, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjabarkan ataupun memaparkan kurang lebihnya bagaimana penggunaan sebuah media ajar digital pada pembelajaran sastra, khususnya untuk materi puisi. Nah, saya membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pembuatan, yang ketiga tahap penggunaan ataupun pelaksanaan. Untuk tahap pertama sendiri, yang pertama yaitu persiapan. Nah, saya memberi judul ataupun nama media yaitu puisi interaktif. Kemudian tujuan dari penggunaan media ajar digital ini yang pertama adalah untuk mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk mempermudah pada pemahaman siswa terkait materi yang dipaparkan oleh guru. Untuk materi sendiri yaitu mengenai unsur-unsur pembangun pada teks puisi. Selanjutnya adalah jenis media yang digunakan. Nah, saya memanfaatkan media aplikasi PowerPoint atau dalam istilah Indonesia baku yaitu Salindia. Mengapa saya memilih aplikasi tersebut? Karena yang seperti kita sudah ketahui, aplikasi ini memberikan banyak kemudahan ya, meskipun ada beberapa kekurangan, tapi tetap menurut saya pengguna aplikasi ini sangat efektif untuk digunakan pada saat pembelajaran ya. Kemudian ada bahan dan alat. Untuk bahan sendiri yang pertama jelas aplikasi PowerPoint. Yang kedua adalah materi ajar. Materi ajar ini didapat dari buku pegangan siswa maupun buku pegangan guru. Kemudian ada pendukung lainnya yaitu dari internet misalnya ataupun website. Dan yang terakhir ada e-book antologi puisi. Selanjutnya untuk alat sendiri cukup memanfaatkan 2 saja, yaitu ada laptop dan smartphone atau gawai pintar. Nah, selanjutnya adalah tahap yang kedua yaitu tahap pembuatan. Tahap pembuatan ini saya bagi menjadi 4 ya, 4 rangkaian tahap ya. Yang pertama guru menyiapkan yang namanya materi ajar. Jadi harus disiapkan betul-betul ya, dicari dengan matang sesuai dengan KD yang ada. Kemudian yang kedua adalah guru menyiapkan slide. Nah, untuk slide ini karena ini adalah media ajar digital ya yang digunakan mungkin sebagai media utama biasanya oleh guru, otomatis bagaimana sih caranya agar tampilan ataupun background pada PowerPoint ini agar menarik. Saya ada saran. Yang pertama, jika Anda memang kesulitan untuk mengkreasikan tampilan layar secara manual, Anda bisa mencari di website. Itu ada banyak sekali website yang membuka layanan jasa mengenai desain untuk layar background pada PowerPoint. Jadi tampilannya lebih menarik dan bisa disesuaikan. Hal ini mengapa menjadi unsur penting? Karena ini untuk meningkatkan motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran ketika berlangsung nanti. Jadi ketika tampilannya saja menarik, pasti harapannya siswa lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga adalah pengisian konten materi mengenai teks puisi untuk diulas unsur-unsur pembangunnya. Jadi perlu saya tegaskan bahwasanya penggunaan aplikasi PowerPoint ini untuk pengisian konten materi namanya juga PowerPoint ya. Jadi harus diisi inti-intinya saja. Jadi tidak perlu semua materi harus dicantumkan. Itu pada teknis penggunaan ketika pembelajaran live ataupun berlangsung ya. Namun jika guru berhalangan tidak bisa memberikan materi yang seharusnya disampaikan secara verbal ini bisa dicantumkan dalam PowerPoint. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang terakhir, yang tahap keempat adalah guru harus membuat kuis interaktif.
Teknis kuis interaktif ini harus disesuaikan dengan kondisi dan karakter siswa di kelas. Maksud saya pada saat ruang virtual ya. Nah, jika siswanya ini memang aktif ya dan gemar ya dengan tantangan seperti ini, ada kuis, mereka semakin semangat, itu sangat memungkinkan. Tapi bagaimana sih nanti jika memang siswanya banyak yang pasif? Nah, guru harus pandai-pandai mensiasati bagaimana agar kuis interaktif ini bisa tetap terlaksana seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga yaitu adalah tahap pelaksanaan atau penggunaan. Saya bagi menjadi 10 langkah. Yang pertama adalah guru harus membuat link. Link ini adalah untuk ruang rapat diskusi secara virtual, bisa menggunakan aplikasi Google Meet ataupun aplikasi Zoom. Langkah yang kedua, setelah membuat link, guru men-share atau membagikan link tersebut di grup WhatsApp. Nah, kemudian guru menginstruksikan siswa untuk segera bergabung. Langkah yang ketiga adalah menunggu ya. Misal guru memberi waktu maksimal 5 menit untuk menunggu semua siswa segera bergabung. Jika dirasa sudah cukup, guru bisa memulai pembelajaran. Langkah yang keempat adalah pemaparan materi tentunya. Nah, pemaparan materi ini sebelumnya guru harus membagikan materi yang sudah dikemas dalam PowerPoint ya, yang sudah disiapkan secara matang ibaratnya oleh guru. Nah, jika sudah di-share, caranya biasanya di aplikasi Google Meet ataupun Zoom itu ada menu untuk membagi layar screen. Nah, itu bisa digunakan melalui option menu tersebut. Jika sudah, langkah yang kelima adalah guru memaparkan materi yang sudah disiapkan dalam PowerPoint. Kemudian langkah yang keenam, siswa harus memperhatikan ya, siswa harus menyimak materi yang disampaikan ataupun dipaparkan oleh guru. Langkah yang ketujuh, siswa diarahkan untuk bisa menguraikan unsur-unsur pembangun pada teks puisi ataupun contoh ilustrasi yang ditampilkan dalam PowerPoint yang sudah disiapkan oleh guru sebelumnya. Nah, pada sesi ini biasanya bisa dibuka untuk sesi diskusi bersama. Jadi baik guru dan siswa melaksanakan tahap interaksi seperti itu ya. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu guru membagikan e-book antologi puisi ini pada forum grup WhatsApp. Nah, jika sudah dibagikan, langkah selanjutnya bagaimana ya? Nah, langkah selanjutnya adalah penggunaan e-book ini nantinya bisa dijadikan sebagai salah satu media untuk evaluasi ya. Evaluasinya seperti apa? Jadi nanti contohnya guru bisa meminta siswa untuk mempelajari ya. Jadi tidak hanya membaca puisi, jadi siswa diminta untuk mempelajari dan menganalisis puisi yang ada pada antologi puisi tersebut, minimal 5 puisi atau maksimal 5 seperti itu ya. Jika sudah, langkah yang ke-9, tugas ini dilakukan secara individu dan dijadikan sebagai tugas mandiri terstruktur di rumah, jadi sebagai PR istilahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, jika pembelajaran daring sudah selesai dilaksanakan, sesi yang terakhir adalah penutup ya. Jadi guru mengakhiri pembelajaran dengan memberikan motivasi, semangat pada siswa dan mengingatkan kembali mengenai materi ataupun tugasnya. Jika sudah, guru bisa meminta siswa untuk keluar dari ruang rapat diskusi virtual. Nah, mungkin itu saja bagaimana penjabaran mengenai penggunaan aplikasi PowerPoint yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum penutupan, saya ingin menyampaikan, membagikan sedikit ya contoh bagaimana bentuk tampilan PowerPoint yang menarik ya. Ini saya sesuaikan dengan materi yaitu teks puisi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.